Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab ini, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda atau ciri orang munafik itu ada tiga. Iza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata atau berucap kadzaba, dia dusta. Itu yang pertama. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji akhlafa, dia mengingkari janjinya. Tanda yang ketiga, wa iza tumina khana, dan apabila dipercaya atau diberi amanah dia khianat. Khana. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, wa fi riwayat atau dari riwayat yang lain, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dalam riwayat lain, walaupun dia berpuasa, salat dan mengira bahwa dirinya muslim. Ya, walaupun dia salat, puasa, ya, dan mengira bahwa dirinya muslim. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga ciri-ciri atau tanda-tanda kemunafikan. Tiga ciri atau tanda-tanda kemunafikan yang sudah kita sebutkan. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik, yang dimaksud dengan orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kejahatannya dan menampakkan kebaikan. Itu orang munafik. Jadi selalu kebalikannya, yang ditampakkan yang baik-baik dan kejahatannya itu disembunyikan. Kalau munafiknya sampai pada tingkat kekufuran, karena ada nifaq kufur, munafik, kemunafikan yang sampai pada kekufuran, berarti yang disembunyikan adalah kekufurannya, kekafirannya, dan yang dinampakkan adalah keimanan. Nah, inilah yang diancam atau yang disebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dasar. Karena dia menampakkan keimanan, tapi di hatinya mengingkari. Tapi tidak semua orang munafik seperti itu. Ada munafik yang masih mukmin, masih beriman, tapi dia munafik pada keadaan-keadaan tertentu. Seperti contohnya dalam hadis ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya kata munafik itu berasal dari kata munafik itu berasal dari kata nafaqau yarbu, yaitu orang yang menggali lubang di dalam bumi. Nafaqau yarbu, orang yang menggali lubang, menggali lubang di bumi. Kemudian membuat lubang sebagai pintu di bagian atas untuk keluar. Tetapi lubang itu tersembunyi yang tidak diketahui, sehingga jika ada orang yang mengganggu di depan pintu, orang yang ada di dalam lubang itu
akan memukul kepalanya sehingga dia lari. Ya. Jadi dia membuat lubang, kemudian dia membuat lubang lagi. Ketika ada orang yang ingin masuk di pintu itu, dia pukul kepalanya. Ya. Nah, ini perumpamaan orang Arab. Nah, orang munafik menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, atau kalau sampai kepada kekufuran, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nah, pada zaman Nabi SAW, orang-orang munafik itu diketahui oleh Nabi, ketahuan. Walaupun Nabi SAW tidak langsung menunjuk mereka, kamu munafik misalnya, tidak. Tapi mereka dibiarkan terseleksi dengan keadaan. Itu terseleksi dengan sendirinya. Orang munafik itu kan terseleksi dengan sendirinya. Orang tidak bisa pura-pura kalau masalah Islam ini. Pasti akan ketahuan dengan sendirinya. Contoh, di zaman Nabi itu sudah ketahuan ciri-cirinya. Nabi sudah menyebutkan di antara ciri kemunafikan, tandanya itu mereka ada dua salat yang mereka sangat sulit untuk mereka datangi. Salat Isya dan salat subuh, itu berat bagi mereka. Kemudian yang paling berat untuk mereka ikuti adalah ikuti berjihad bersama Rasulullah. Itu yang paling berat. Karena jihad di zaman Nabi SAW harus mengorbankan jiwa dan harta, atau harta dengan jiwa. Kalau orang munafik berat, makanya dalam peristiwa perang Uhud, ketika Nabi SAW bermimpi akan terjadi sesuatu yang besar terhadap kaum muslimin, lalu beliau pun waktu itu dia mimpi ujung pedangnya patah. Ujung pedangnya patah. Lalu beliau menafsirkan bahwa akan terjadi sesuatu musibah pada kaum muslimin. Maka beliau pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa keadaan kita di sini akan terjadi sesuatu yang membahayakan di kota Madinah. Apakah kita tetap berada di kota Madinah bertahan? Karena Madinah dikenal sebagai salah satu kota yang sangat kokoh, sulit dimasuki oleh muslim. Atau yang kedua, kita keluar dari wilayah Madinah ini untuk menghalau yang ingin membahayakan atau memudaratkan kaum muslimin. Terjadi silang pendapat di antara para sahabat. Ada yang mengatakan kita harus keluar, karena ini terutama dari kaum Ansar yang merupakan penduduk dari kota Madinah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita harus keluar karena semasa kami hidup di kota Madinah ini, baik di masa jahiliyah maupun di zaman Islam sekarang, kami tidak pernah menumpahkan darah. Artinya mereka tidak pernah berperang di wilayah kota suci. Selalu mereka di luar itu. Sebagian yang lain mengatakan, alangkah baiknya kita tetap di Madinah, karena Madinah ini adalah kota yang sangat kokoh, tidak mudah dimasuki oleh musuh. Karena mayoritas pendapat mengatakan kita harus keluar. Akhirnya itu yang diikuti oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus keluar. Ternyata yang ngotot ingin tetap berada di kota Madinah adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, sehingga ketika Rasulullah sudah putuskan, sudah menggunakan pakaian perangnya, siap untuk keluar kota Madinah, memimpin pasukan menghalau orang-orang yang ingin memudaratkan atau memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Tiba-tiba ada putusan, dari kelompok yang tidak setuju kalau mereka harus keluar dari kota Madinah, supaya Rasulullah merubah kembali, memikirkan kembali keputusannya. Kata Rasulullah SAW, tidak pantas bagi seorang panglima perang
ketika dia sudah mengenakan pakaian perangnya untuk menanggalkannya kembali. Itu Rasulullah SAW. Kalau sudah siap dengan persenjataannya harus maju, tidak ada istilah mundur. Akhirnya orang-orang munafik yang ingin menetap di kota Madinah mau tidak mau harus ikut. Mau tidak mau harus ikut, harus tetap menampakkan keimanan. Walaupun di dalam sangat membenci, mau tidak mau harus ikut. Dalam proses perjalanan, ini kisah peristiwa perang Uhud. Perang Uhud, sebelum terjadi perang Uhud, diawali dari mimpi. Berjalan Rasulullah bersama dengan para sahabat dan termasuk orang munafik masuk dalam barisan berjalan menuju ke medan Uhud. Ternyata dalam perjalanan orang munafik itu satu persatu keluar dari barisan dan kembali ke kota Madinah. Sudah takut duluan, belum berperang, belum melihat musuh, itu sudah takut. Itu orang yang munafik. Jadi semakin terseleksi, semakin ketahuan siapa orang munafik. Jadi secara amalan-amalan Islam itu ketahuan. Dia akan mundur dengan sendirinya, orang-orang munafik. Nah, pada masa Nabi SAW, bukan hanya di perang Uhud, juga di perang pertama. Di perang pertama, setelah selesai perang Badar, maka di situ juga muncul orang-orang yang munafik. Nah, makanya puncaknya di perang Uhud itu. Orang-orang munafik memang ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi saja ada, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang tentu kualitas bukan seperti para rasul, pengusung agama, bukan rasul, bukan sahabat. Tentu orang-orang munafik lebih leluasa lagi. Pasti ada. Jadi orang munafik ini akan ada selama-lamanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke hadis. Pada hadis tersebut disebutkan ada 3 tanda-tanda kemunafikan. Yang pertama, iza haddatsa kadzaba. Jika bicara dia dusta. Jika bicara dia dusta. Intinya dia mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia dusta. Nah, maka kita harus berhati-hati juga dalam menyikapi persoalan di zaman sekarang ini. Bisa jadi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, atau apa yang kita baca belum tentu itu benar. Bisa jadi itu adalah dusta. Dusta yang dibalut dengan nilai-nilai agama supaya kita seakan-akan percaya. Lalu pun kita ikut-ikut menyebarkan. Jadi perlu hati-hati di zaman sekarang. Apalagi zamannya adalah bebas. Semua orang bebas untuk membaca, bebas untuk menonton, melihat, mengakses apapun yang diinginkan. Ini yang pertama. Intinya apa yang dia ucapkan menyelisih kata hatinya. Karena kalau orang jujur pasti berangkat dari sini. Berangkat dari sini kalau dia jujur. Tapi kalau dia dusta juga akan menyelisih. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya keutamaan orang yang jujur dan kebalikannya kesengsaraan orang yang dusta. Nabi bersabda, Inna sidqa yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Jadi kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Dan sebaliknya, wa innal kadhiba kibusnahan itu akan mengantarkan kepada kebujuran, dan kebujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka.
Maka kalau tidak bisa berkata yang baik, yang jujur, maka alternatifnya adalah diam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik-baik, jujur dalam berkata. Setiap melontarkan segala sesuatu, pikirkan dulu, landaskan pada keimanan, kemudian hari akhirat, bahwa semua yang terucap karena bisa ditarik lagi. Semua yang terucap sudah tercatat dan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Maka sangat luar biasa hadis Nabi SAW. Diingatkan kita dulu dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, baru kita berucap. Maka orang yang melandaskan setiap perkataan dan perbuatannya dengan iman dan iman, maka dia akan menimbang-nimbang. Kalau baik disampaikan, diucapkan. Kalau tidak, apalagi kalau itu dusta, maka lebih baiknya itu lebih selamat, lebih selamat bagi diri kita. Baik. Nah, tapi kalau tetap dipaksa berbicara yang tidak benar, maka itu tanda bahwa dia munafik. Nah, ini bahaya kalau orang tidak mengenali dirinya kalau dia munafik. Kalau dia tidak mengenali dirinya, maka dia selalu dusta dimanapun dia berada. Dia selalu dusta. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dia berjanji, iza wa'ada khalafa. Jika dia berjanji, dia menyelisih. Dia berjanji, dia menyelisih. Saya kira banyak contohnya, janji-janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Kalau janji kepada Allah kan jelas kita siap taat, atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi pada kenyataannya banyak yang tidak taat, mengingkari janji. Kalau sesama manusia saya kira banyak janji-janji. Termasuk ketika kita berjanji ingin berjumpa pada jam sekian, waktu sekian, tapi ternyata salah satu dari dua yang berjanji ingin berjumpa, salah satunya menyelisih atau tidak tepat waktu. Nah, ini sebenarnya bagian dari menyelisih janji. Kalau ditetapkan misalnya dia berjanji ketemu jam 7, tapi dia datangnya jam 8, jam 9. Nah, ini sudah masuk dalam kategori mengingkari janji, kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Ada pemberitahuan, misalnya dia tidak bisa tepat waktu karena suatu dan lain hal, apakah macet atau ada urusan mendadak dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya menepati janji. Jadi kalau orang menepati janji ini luar biasa, salah satu nilai positif bagi seseorang. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang munafik berjanji, orang munafik berjanji, memang kalau dia memang munafik, kebanyakan memang dia menipu. Tidak hanya sekedar berjanji tapi tidak menepati janjinya itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan amanah. Wa idza tumina khana, jika dipercaya atau diberikan amanah dia berkhianat. Nah, inilah inti dari hadis ini atau yang berkaitan dengan bab yang kita bahas. Bab perintah menunaikan amanah. Ketika diberikan amanah, maka dia tidak menunaikan amanah itu. Itulah salah satu ciri orang munafik. Ciri orang munafik tidak menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, justru sebaliknya dia berkhianat. Maka tidak boleh lagi dipercayai orang seperti itu. Kalau sudah pertama diberikan amanah tapi dia khianat, maka jangan dicoba lagi. Jangan dicoba lagi.
Karena kapan dicoba lagi, ya berarti itu merupakan kebodohan. Pasti dia akan mengulanginya lagi. Ya, kan kadang orang kalau sudah tidak amanah, ya datang lagi merayu-rayu, kasih lagi kesempatan. Ya, kasih lagi kesempatan. Ya, namanya manusia. Kadang tidak kuat menahan rayu-rayu, dikasih lagi, dikhianati lagi, begitu seterusnya. Ya, dikhianati, tapi karena ya, namanya di janji-janji awal, ya, begitu seterusnya. Nah ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kita harus betul-betul jujur dalam setiap ucapan. Kemudian ketika kita berjanji, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi janji. Dan ketika diberikan amanah atau dipercaya, kita menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sebentar lagi masuk. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal sebelum kita akhiri kajian kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita pada hadis ini dengan dua tujuan. Hadis yang menunjukkan 3 tanda atau ciri orang munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kepada umatnya dengan 2 tujuan. Yang pertama, mengingatkan kepada kita dari sifat-sifat yang tercela. Mengingatkan kepada kita sekalian dari sifat-sifat yang tercela, sifat yang tercela, karena hal tersebut merupakan tanda-tanda kemunafikan, merupakan tanda-tanda yang kemunafikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan Nabi SAW menyampaikan tentang tanda-tanda kemunafikan ini agar kita menghindari. Jadi yang pertama kita diingatkan, kemudian yang kedua agar kita bisa menghindari sifat-sifat ini dan tahu, kita bisa mengetahui bahwa orang munafik itu menipu dan bermain-main dengan kita. Jadi orang munafik itu memang tujuannya memang mau menipu dan hanya ingin bermain-main. Sekaligus ketika kita bisa menghindari ini, kita bisa menghindari ciri-ciri kemunafikan itu, maka itu adalah tanda bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Nah, ini yang harus selalu kita jaga. Kita harus selalu jaga, jangan sampai keimanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru semakin melemah. Semakin melemah disebabkan karena sifat-sifat yang tercela yang merupakan ciri kemunafikan itu. Jadi kita harus berusaha untuk berucap sejujur-jujurnya. Kalau tidak bisa, lebih baik. Itulah tanda keimanan. Kemudian ketika berjanji, kita berusaha untuk menepati janji. Apa yang sudah kita sepakati, kita berusaha untuk tepat waktu. Kalau itu terkait dengan waktu, kecuali seperti yang kita sebutkan tadi, ada halangan yang tiba-tiba darurat, ada uzur itu kan banyak. Bisa jadi macet, kalau macet bisa jadi hujan deras, banjir dan lain sebagainya. Banyak uzur, tinggal menyampaikan. Saya kira cukup Insyaallah pekan depan kita lanjut pada hadis yang kedua dari bab perintah untuk menunaikan amanah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah